Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatmajid Askara dari kelas akuntansi, PJJ Akuntansi, ah, Digital Auditing 1. Ingin melakukan presentasi terkait dengan ujian akhir semester saya ah, mengenai pihak-pihak yang berrelasi dalam digital auditing. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang materi ini dengan apa ya? Perkembangan teknologi informasi ini telah membawa perubahan besar ya dalam dunia finance, akuntansi, termasuk pajak, termasuk di dalamnya pengawasan di dalam divisi audit itu sendiri. Digital audit ini bukan sekedar penggunaan alat bantu teknologi saja gitu, melainkan pendekatan yang menyeluruh, mengintegrasikan seluruh data dalam proses audit tanpa terkecuali. Dalam konteks ini terdapat berbagai pihak yang berelasi dan berperan penting ya. Keberhasilan prosesnya pun juga sangat bergantung dari peran masing-masing pihak. Presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sebetulnya pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja dan perannya itu apa dalam proses audit digital ini. Kemudian dari apa pemaparan saya ini pada akhirnya nanti akan menunjukkan bahwa keberhasilan digital audit sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pihak-pihak yang terkait antara auditor, auditan atau auditi, penyedia teknologi, regulator, bahkan pihak ketiga seperti konsultan IT. Dengan pemahaman yang baik mengenai pihak-pihak ini diharapkan auditor dan entitas terkait dapat menjalankan proses audit secara lebih efektif dan efisien. Digital audit merupakan evolusi dari praktik audit tradisional. Kemudian menuju penggunaan teknologi informasi dalam seluruh siklus audit. Teknologi seperti data analis, cloud computing, artificial intelligence atau AI hingga blockchain mulai dimanfaatkan untuk mendukung audit yang lebih cepat, akurat, dan berbasis resiko. Dalam menjalankan proses audit digital, berbagai pihak terlibat dan saling mempengaruhi tidak hanya terbatas pada auditor dan auditan atau auditi, melainkan juga mencakup pihak internal dan eksternal yang memiliki kontribusi terhadap pengelolaan sistem informasi, regulasi, serta penyediaan data. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa saja sih pihak yang berrelasi dalam digital audit dan bagaimana keterkaitan peran mereka masing-masing. Menurut ISACA tahun 2020, digital audit itu adalah proses audit yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara real time. Proses ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan audit. Jika dulu audit dilakukan secara konvensional atau conventional auditing yang mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data itu adalah manusia secara waktu yang berkelanjutan dan sudah ditentukan rentang waktunya antara per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan, atau setiap 1 tahun sekali, maka digital audit ini menawarkan real time kondisi kondisional. Jadi kondisinya itu betul-betul apa yang diinput saat itu sudah mampu diaudit gitu. Hasilnya secara real time juga hasil auditnya. Sehingga memangkas waktu ya cukup banyak gitu. Yang tadinya harus menunggu 1 tahun
atau minimal 3 bulan. Sekarang bahkan setiap minggu pun hasil laporan audit sudah bisa dikeluarkan dari aplikasi untuk digital auditing. Konsep pihak-pihak berelasi. Dalam konteks auditing, pihak berelasi dapat diartikan sebagai entitas atau individu yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan audit, baik melalui hubungan operasional, kepentingan ekonomi, atau tanggung jawab terhadap data dan sistem. Kemudian kita akan membahas sebetulnya siapa aja sih pihak yang terlibat di sini dan perannya gitu. Dalam pemaparan saya ini terdapat 7 peran atau 7 pihak yang berkaitan dengan perannya masing-masing gitu ya. Yang pertama itu jelas itu adalah auditor, yaitu merupakan pihak utama yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Dalam audit digital, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem, teknologi informasi, analisis data, serta perangkat lunak audit seperti ACL, IDEA, dan lainnya. Di sini analisis data pun banyak sekali ya. Toolsnya ada MySQL, ada mungkin dengan Python saat ini untuk bahasanya gitu, yang mampu memproses seratusan atau ribuan data dalam bentuk angka ataupun tulisan uh, yang bisa diolah secepat mungkin gitu. Kemudian peran auditor ini adalah menentukan pendekatan dan alat audit digital. Kemudian melakukan evaluasi pengendalian teknologi informasi dan data transaksi. Yang terakhir adalah menyusun laporan audit berdasar data analitik. Yang kedua adalah auditan atau auditi, yaitu klien atau entitas yang diaudit. Auditan atau auditi adalah entitas yang menjadi objek audit dalam konteks digital auditing. Mereka bertanggung jawab menyediakan data elektronik, memberikan akses sistem, serta menjelaskan proses bisnis digital yang berjalan. Artinya, perusahaan itu wajib ya memberikan data. Jadi, sudah tidak boleh toleransi antara uh, yang dikasih hanya sebagian atau dikasih hanya 1 2 data gitu, tapi seluruhnya, sehingga proses audit ini berjalan transparan dan akuntabel. Peran dari auditan atau audit ini adalah memberikan akses terhadap sistem ERP dan database, ERP dan database ini jika punya ya gitu. Yang kedua adalah menyediakan dokumentasi digital. Yang terakhir adalah berkoordinasi dalam pelaksanaan audit teknologi informasi. Yang ketiga adalah tim teknologi atau IT. Tim IT dari entitas yang diaudit berperan penting dalam menjembatani pemahaman sistem dan infrastruktur teknologi informasi kepada auditor. Perannya, peran utamanya adalah menjelaskan struktur data, sistem pengendalian, dan akses kontrol. Yang kedua adalah memberikan dukungan teknis saat proses pengambilan data. Yang ketiga adalah menyediakan log aktivitas dan dokumentasi keamanan sistem. Tim IT ini juga penting di dalam proses digital audit ini karena tanpa tim IT maka tidak ada digital audit. Tidak ada sistem, maka audit akan berjalan secara konvensional gitu. Fungsinya tim IT juga selain mendevelop atau menjalankan, memastikan sistem digitalnya berjalan, tim IT juga memiliki fungsi penting yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang fitur-fitur yang ada, tentang tools-tools yang ada di dalam sistem tersebut seperti itu. Keempat ada regulator, regulatornya seperti OJK, BPK, BPKP, DJP dan sebagainya. Regulator Regulator berperan dalam mengatur standar dan ketentuan audit, termasuk aspek digitalisasi dan keamanan informasi.
Peran dari regulator itu adalah menyusun regulasi dan pedoman audit digital. Kedua, menetapkan standar pelaporan berbasis sistem teknologi informasi. Yang terakhir adalah mengawasi kepatuhan terhadap regulasi digital audit. Artinya, walaupun sudah menggunakan sistem, tentu masih banyak celah-celah ya, gitu. Maka diperlukan regulasi yang terstandar untuk menyamakan seperti apa sih audit yang sesuai yang harus dilakukan gitu di digital audit ini. Menyusun regulasi dan pedoman audit. Menyusun regulasi itu juga membutuhkan waktu dan pemahaman yang cukup panjang, artinya mungkin tidak diatur saat ini tapi tetap harus dirancang gitu ya. Yang kelima adalah penyedia teknologi atau software audit. Pihak ini menyediakan perangkat lunak seperti IDEA, ACL, Caseware, atau solusi berbasis AI dan Big Data Analytics. Peran dari penyedia teknologi itu adalah menyediakan sistem dan pelatihan software digital audit, mendukung integrasi sistem auditor dengan sistem klien. Yang ketiga adalah menjamin keamanan dan berkelanjutan teknologi yang digunakan. Artinya, belum tentu sistem yang digunakan oleh perusahaan saat ini sudah bisa langsung dipakai nih, langsung terkoneksi dengan software audit gitu. Maka penyedia teknologi ini berkewajiban mendukung integrasi sistem. Harus didukung. Kenapa? Karena ya guna menjamin atau apa ya, memastikan proses digital audit berjalan sebagaimana mestinya dengan aman dan berkelanjutan seperti itu. Yang keenam, konsultan teknologi informasi atau spesialis audit teknologi informasi atau spesialis audit teknologi informasi. Ini adalah pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, auditor memerlukan bantuan dari pihak ketiga seperti konsultan audit teknologi informasi untuk hal yang bersifat teknis mendalam. Artinya, mung- dalam konteks ini dikarenakan auditor itu juga bukan orang yang paham betul dengan IT, dengan teknologi, dengan software, maka dibutuhkan pihak ketiga yang mampu menjembatani. Ya, saat ini konsultan ya yang mampu menjembatani gitu. Artinya dia mampu memberikan penjelasan kepada auditor bahwa apa saja yang bagaimana teknis dari pengoperasian si software, bagaimana sistem ini berjalan, kemudian menjelaskan kepada auditi atau klien, kepada tim IT klien gitu untuk menjabarkan bagaimana auditor itu harus berjalan dan sistem itu terstandarnya seperti apa seperti itu. Perannya itu ya tadi memberi dukungan teknis, audit sistem yang kompleks, yang kedua memberikan opini profesional terkait keamanan siber dan integritas data, yang terakhir adalah membantu dalam proses evaluasi resiko teknologi informasi. Saat ini apa namanya ya, dukungan teknis dan opini profesional ataupun proses evaluasi resiko teknologi informasi ini terkait keamanan dan integritas data itu juga didukung dalam ISO 19001 ya, terkait manajemen mutu gitu. Jadi eh, ada dua opsi gitu kan, ada bisa konsultan teknologi informasi atau juga ter ISO 19001. Yang terakhir adalah komite audit dan manajemen. Pihak internal perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit. Peran dari komite itu adalah menerima dan meninjau laporan hasil audit digital, menyusun rencana tindak lanjut atas temuan audit, yang terakhir adalah mendorong peningkatan tata kelola teknologi informasi. Jadi nanti dari hasil audit, contohnya mungkin masih ada loophole di apa di sistemnya atau masih ada loophole di apa karyawannya, maka komite itu wajib melakukan rencana dan peningkatan tata kelola.
Kesimpulannya, digital audit melibatkan berbagai pihak yang berelasi secara langsung maupun tidak langsung dalam prosesnya. Peran masing-masing pihak, auditor, auditan, atau auditi, tim IT, regulator, penyedia teknologi, konsultan teknologi informasi, dan komite audit memiliki kontribusi penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan audit berbasis digital. Kolaborasi yang baik di antara seluruh pihak merupakan kunci untuk menghasilkan audit yang akurat, transparan, dan berorientasi resiko. Artinya, sebisa mungkin resiko-resiko ini diminimalisir. Ke Keberhasilan kolaborasi mereka juga akan memberikan dampak positif ya kepada perusahaan, sehingga seluruh data dari perusahaan merupakan data-data yang akurat, real time, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dari seluruh pihak yang bekerja di dalamnya, dan memastikan bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan terus berkembang. Saran dari saya adalah auditor harus terus-menerus meningkatkan kompetensi teknologi digital. Auditor tidak boleh terpaku pada audit konvensional. Pada case tertentu, konvensional pasti akan tetap dilakukan seperti itu. Tapi saat ini akan terus banyak ya eh, pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha baru yang akan mulai terintegrasi dengan sistem. Mulai adanya sistem ERP yang online, yang murah, yang dapat terjangkau oleh UMKM-UMKM. Artinya, ke depannya auditor akan mulai melakukan audit secara digital. Yang kedua adalah entitas auditan atau auditi perlu membangun infrastruktur data yang terbuka dan aman. Jadi, infrastruktur yang terbuka dan aman ini akan memudahkan dalam proses audit ke depannya. Aman itu ya bukan hanya sekedar apa namanya, eh, masing-masing pihak mendapatkan otoritas, tapi juga memastikan bahwa data yang di dalam itu sudah ter apa ya, sudah memiliki yang namanya, contoh seperti ini misalnya, apakah benar data data yang dibuat atau data yang diubah dilakukan oleh si pemilik akun, contohnya seperti itu, atau si pemilik otoritas. Nah, maka perlu dibuat sistem supaya memang pasti yang mengubah, menghapus, membuat data tersebut adalah si pemilik otoritas seperti itu. Kemudian, regulator yang diharapkan memberikan pedoman audit digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah perlu adanya kolaborasi erat antara auditor dan pihak IT sejak awal audit dimulai. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.